Selanjutnya kita akan menjelaskan rahasia kebenaran. Yaitu seperti yang tadi kita katakan, oleh karena iman. Orang-orang zaman dahulu mendapat kesaksian yang baik. Juga karena iman. Bahkan Abraham mencarikan istri bagi anaknya Ishak. Dan Yakub juga, tentang urusan ia mencari istri bagi dirinya, semua dicatat dalam Alkitab. Maka oleh karena iman. Seperti yang dikatakan saudara Ju ketika berdoa tadi. Jika seseorang tidak memiliki iman, Allah tidak akan menyatakan diri kepadanya. 1. Membaca kitab Wahyu. Hanya membaca kisah Abraham, Ishak, Yakub dalam perjanjian lama. Tetapi oleh karena iman, Bapa kita menyatakan Wahyu, berkata, Abraham, Ishak, Yakub dalam perjanjian lama. dan hal-hal dalam keluarga Abraham itu adalah gambaran dari hal-hal tentang orang yang akan datang kelak. Sungguh terlalu ajaib, terlalu ajaib. Kecuali kita sekelompok anak-anak ini, yang mengerti bahwa Abraham, Ishak, Yakub adalah gambaran orang-orang yang akan datang kelak. Semua bangsa dan suku di sepanjang zaman berada dalam kegelapan tentang hal ini. Saudara Sibo menceritakan sebuah mimpi. Mimpi ini adalah mimpi tahun lalu dari saudari Hana kita. Tahun lalu saudari Shunlan kita kemana-mana mencari budak perempuannya. Mencari budak perempuan, mencari dan mencari dan mencari. Kemudian, pada suatu hari saudari Hana bermimpi. Bermimpi bahwa saudari Shunlan begitu penuh kasih. Terus-menerus mencari budak perempuannya. Lalu akhirnya, ia menemukan budak perempuannya. Lalu ia memegang erat saudari Hana kita. Memegang sambil berkata, Engkaulah benar-benar budak perempuanku. Engkaulah benar-benar budak perempuanku. Sangat terharu memegang saudari Hana kita. Engkau adalah budak perempuanku, Zilpa. Engkau adalah budak perempuanku, Zilpa. Kisah ini adalah sesuatu yang dialami saudari Hana dalam mimpinya. Lalu saudara Sibo menolongnya mengubahnya menjadi sebuah lagu dengan nada Yingxi. Saudari-saudari lainnya mengubah dengan nada lagu yang lain. Kisah ini, saudara-saudari, percayakah kalian bahwa di dalam keluarga Israel sungguh ada 2 istri dan 2 budak perempuan? Hal-hal ini, dan selain itu ada 12 anak laki-laki. Hal-hal ini semua digenapkan atas diri kita, anak-anak ini, dan itu nyata. Karena alasan apa digenapkan? Karena iman. Allah membuat orang-orang zaman dahulu menuliskan Alkitab. Lalu, melalui iman, ia membuat segala bangsa dan suku terlebih dahulu bisa membacanya. Entah orang Amerika, orang Tiongkok, orang dari berbagai bangsa, asalkan membaca Alkitab, semuanya mengerti bahwa keluarga Abraham, Ishak, Yakub mereka itu adalah teladan bagi segala bangsa dan suku untuk dimengerti. Bahwa, harus meneladani iman Abraham. Meneladani iman Sarah. Harus meneladani iman mereka. Ketika terus membaca. Sampai pada akhir dunia ini, dikatakan. Tokoh-tokoh dalam kitab Kejadian. Abraham, Ishak, Yakub. Ini melambangkan saudara Sibo dan juga keluarganya. Anak-anak rohaninya. Keluarga rohaninya. Dengan demikian, Bapa membuat sebuah karya agung besar lebih dahulu dibakar oleh segala bangsa dan suku. Baru kemudian menjelaskan bahwa Abraham, Ishak, Yakub adalah gambaran. Lalu pada tahun 2024, ketika suatu hari saudara Sibo dalam mimpi ia bermimpi bahwa saudara Sibo adalah matahari. Dan berkata, matahari terbit, begitu indah, begitu indah. Sangat indah, sangat indah. Lalu dikatakan, memancarkan cahaya berwarna-warni. Setiap kilatan cahaya, satu kilatan cahaya. Sangat, sangat indah. Saudara Sibo berkata, wah, matahari begitu indah, sangat indah. Lalu ia berkata kepada banyak orang, kalian datang lihat, matahari begitu indah. Lalu ada orang yang berlari datang melihat matahari. Begitu indah, begitu indah. Satu kilatan cahaya, satu kilatan cahaya. Mimpi itu tiba-tiba berakhir. Bangun lalu berkata, saudara Sibo adalah matahari dari bintang dan bulan. Karena alasan itu barulah kita mengerti tentang matahari, bulan, dan 12 bintang dalam kitab Wahyu. Inilah Yakub di antara pepohonan, Rahel di antara pepohonan. Barulah kita mengerti bahwa 12 anak Yakub di dalam pepohonan. Tidak lama kemudian setelah itu, mungkin setelah lebih dari 10 atau 20 hari, di dalam mimpi, melihat saudara Yiraji berkata kepada saudara Sibo, saudara Shibwa, engkau harus muncul seperti matahari dan menyinari orang-orang yang berdoa itu. Saat ia berkata demikian, tiba-tiba matahari muncul dan menyinari anak-anak yang berdoa di dalam mezbah itu. Baru kemudian kami menyadari, oh, tidak tahu mengapa dia dalam mimpi itu adalah saudara Isa yang berkata kepada Shibwa. Baru kemudian kami menyadari, ternyata memang bermimpi tentang matahari dan bulan. Dan tentang satu gugus bintang itu. Dalam perjanjian lama itu adalah Yusuf. Baru kemudian kami mengerti bahwa saudara Yize adalah Yusuf dalam perjanjian baru. Ini sungguh sangat ajaib. Itu karena iman. Bapa pun menyatakan rahasia seperti ini kepada anak-anaknya. Itu adalah karena iman. Yaitu, jika seseorang tidak punya iman, bagaimana ia bisa mengerti hal-hal seperti ini? Dan kalau tidak punya iman, bagaimana mungkin anugerah seperti ini jatuh atas dirinya? Itu diperoleh karena iman. Artinya adalah, di zaman dahulu, sekarang banyak orang membaca Alkitab hanya membaca perjanjian lama. Mereka hanya memahami sebatas itu. Tetapi ketika kita membacanya, kita menemukan bahwa kisah-kisah dalam perjanjian lama harus digenapi pada kita, kumpulan anak-anak ini. Supaya kemuliaan yang lebih besar dikembalikan kepada Bapa dan Tuhan.